Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Baik Fadila dari kelas 11 TP2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mencermati sistem peradilan di Indonesia. Dan di mana sistem peradilan Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama 1. Makna lembaga peradilan, 2. Dasar hukum lembaga peradilan, 3. Klarifikasi lembaga peradilan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama itu ya 1. Makna lembaga peradilan. Setelah mempelajari sistem hukum dari berbagai aspek pada bagian ini, kalian akan diajak untuk menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga ini sering disebut juga sebagai lembaga peradilan yang merupakan wahana bagi setiap masyarakat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga sistem peradilan di Indonesia, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi di badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh di sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan, adapun pengadilan menunjukkan pada tempat untuk mengadil perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan. Guna menegakkan hukum, dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa lembaga sistem peradilan di Indonesia atau nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara-negara bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negaranya. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Dan di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu 2 dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. A. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab 11 Pasal 24 Ayat 2 dan 3. 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 2. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuatan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang RI nomor 3 tahun 1907 tentang pengadilan anak,
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang RI 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan selanjutnya Undang-Undang RI 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Undang-Undang RI 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang RI 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Negara. Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga sistem peradilan di Indonesia dalam melaksanakan tugas wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campuran tangan dari siapapun. Nah, tugas kita adalah mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga tersebut serta memberikan masukan jika dalam kinerja belum optimal supaya lembaga-lembaga tersebut merasa dimiliki oleh rakyat. Dan yang ketiga yaitu klarifikasi lembaga peradilan. Pada bagian sebelumnya kalian telah menelaah hakikat lembaga peradilan. Nah, pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelusuri klarifikasi atau macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Mahkamah Konstitusi. Badan yang peradilan di atas merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi terdiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. Kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkait dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya menyelesaikan perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikan adalah peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. Dan yang kedua, kompetensi absolut yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliput satu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyediakan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Sekian materi yang saya jelaskan. Maaf bila salah kata atau kata yang tidak mengenakan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.